Jadi episode hari ini kita mau mengenal lebih dekat tentang cacar air. Jadi penyakit cacar air ini adalah suatu infeksi kulit yang disebabkan oleh virus. Nama virusnya itu virus Varicella zoster. Dan sebetulnya ini penyakit yang sudah lama sekali. Saya pun akhirnya waktu kalau saya ingat-ingat lagi SD kayaknya saya kena, Dok. Dan itu saya tidak ke rumah sakit, Dok. Ya kan? Dan saya cuma disarankan untuk minum Kasum Batarate kalau dari sini. Ya. Sebab yang kedua, kalau kita korek-korek lagi tuh luka, bekasnya itu bisa menimbulkan bopeng atau scar yang sampai sekarang itu susah untuk dihilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di podcast LB Sehat, Labuang Baji sepenuh hati. Salam LB Sehat, salam si Paka Baji. Nah, jadi episode hari ini kita mau mengenal lebih dekat tentang cacar air. Untuk itu di depan saya sudah ada Dr. Fadlina Zainuddin SPKKM Kes. Beliau akan menjelaskan nanti seputar cacar air. Kita sapa dulu. Selamat siang, Dok. Siang. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal cacar air atau mungkin bisa disebut varicella, Dok. Ya. Betul ya? Nah, itu boleh dijelaskan detailnya itu seperti apa, Dok? Oke, jadi penyakit cacar air ini adalah suatu infeksi kulit yang disebabkan oleh virus. Nama virusnya itu virus Varicella zoster. Virus ini sangat mudah menular, ya. Penularannya melalui apa saja? Melalui kontak langsung dan melalui saluran nafas, ya, dari penderita cacar air itu. Masa inkubasinya itu sekitar 2-3 minggu. Jadi masa inkubasi itu adalah masa mulai dari kita terpapar atau terinfeksi hingga menimbulkan gejala, ya. Ada sekitar 14-17 hari atau sekitar 2 hingga 3 minggu. Oke, dan sebetulnya ini penyakit yang sudah lama sekali. Saya pun akhirnya waktu kalau saya ingat-ingat lagi SD kayaknya saya kena, Dok. Dan itu saya tidak ke rumah sakit, Dok. Ya. Ya kan? Dan saya cuma disarankan untuk minum Kasum Batarate kalau dari sini. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal gejalanya, awalnya seperti apa, Dok? Ya, seperti pada penyakit kulit yang disebabkan infeksi virus pada umumnya, biasanya itu didahului oleh gejala prodromal atau gejala pendahuluan, ya, istilahnya. Ya, gejala pendahuluannya itu bisa berupa demam, menggigil, sakit kepala, nyeri badan, kurang nafsu makan, bahkan ada beberapa pasien yang mengalami tenggorokan terasa kering atau batuk, ya, atau nyeri tenggorokan, ya. Lalu dalam beberapa hari kemudian muncullah ruam berupa bintik merah yang berkembang menjadi bintil berisi air yang berwarna jernih dan menyebar, ya, bertambah banyak. Itu penyebarannya mulai dari di wajah, di kepala, lalu muncul ke punggung, ke dada, lalu ke lengan dan ke tungkai bawah hingga ke seluruh badan. Bisa juga selain di kulit, bisa juga bintil berair ini muncul di mata, ya. Di mata, bisa juga muncul di hidung, ya, bisa juga muncul di kelamin, ya. Tapi jarang di telapak tangan atau di telapak kaki. Itu berdasarkan teori, ya. Tapi bisa muncul di mana saja, ya, terutama di selaput lendir seperti di mata, ya. Oh, jadi memang betul-betul akhirnya di semua bagian kulit kecuali telapak tangan dan telapak kaki ya, Iya, Dok, ya? iya. Karena baru mitosnya, ada beberapa nih mitos-mitos, Dok. Oke. Mohon maaf nih, karena mungkin saya juga cross check, saya juga rasakan, Dok. Ya. Tidak boleh kena angin, ya kan katanya, tidak boleh digaruk, ya kan? Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal cacar air di dewasa, alhamdulillahnya saya kenanya itu SD, Dok. Jadi belum betul-betul akhir dewasa. Nah, kalau misalnya sudah dewasa, akibatnya seperti apa, Dok? Ya, kalau di gejala pada orang dewasa itu mungkin memang lebih parah, ya, dibanding anak-anak. Karena pada orang dewasa itu gejala prodromalnya, ya, itu lebih menonjol seperti demamnya, dia lebih menggigil, dia lebih sakit badan, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan bahkan ruamnya pun itu pun lebih
parah dibanding Oh, anak-anak ya. Kalau anak-anak itu demamnya juga enggak terlalu, kadang tidak ada terasa demam. Terus bintil-bintilnya dia lebih cepat kering dan pada dewasa itu bisa mudah terjadi komplikasi ya, komplikasi serius. Komplikasi serius yang bisa terjadi pada orang dewasa mhm, itu bisa terjadi pneumonia ya, pneumonia akibat cacar air. Pneumonia ini bisa ditandai dengan gejala batuk hingga batuk darah, demam tinggi, sakit dada, sesak ya, nyeri dada, susah bernafas ya, hingga kebiruan ya, karena saking kesulitan bernafas. mhm, Biasanya muncul ini antara 1 sampai 6 hari dari munculnya ruam ya, oke. komplikasi pneumonia ini. Jadi orang dewasa kalau kena memang lebih Fatal. iya, dibanding anak-anak. Oke, dan juga kalau mungkin anak-anak lebih gampang dikasih tahu, Dok, ya? Jangan Iya digaruk, yang iya kayak tetap banyak minum gitu ya, lebih lebih enak gitu iya, ya. betul betul, Nah, iya. tapi lagi-lagi kalau misalnya, kebanyakan, ini yang saya temui ya, Dok, ya, anggota keluarga atau mungkin teman-teman, itu kena cacar air cuman 1 kali seumur hidup katanya. Iya. Atau mungkin seperti apa, Dok? Iya, memang kalau kita pernah terpapar Mhm, infeksi virus ini dan sudah sembuh, itu memang akan menimbulkan kekebalan seumur hidup. Jadi jarang itu pada orang yang status imunitasnya bagus ya, mhm. normal, itu jarang terkena cacar air 2 kali. Tapi adakah, Dok, mungkin yang terkena 2 kali? Jarang sih, karena sebenarnya virus varicella zoster itu setelah proses penyembuhan, Mhm. virusnya itu tidak mati atau tidak keluar. Dia laten berada di sumsum tulang belakang kita. Ya, dia tidur. Jadi dia dorman atau laten ya. Jadi tetap ada virusnya tapi tidak memberikan gejala atau tidak menular. Nah, suatu saat apabila individu ini Mhm. terpapar virus varicella zoster lagi atau tertular lagi, dia tidak sebagai cacar, tapi reaktivasi itu virus yang laten di sumsum tulang belakang kita itu menjadi nama penyakitnya herpes zoster, gitu. Oh, Jadi itu yang gejalanya itu biasa nyeri, didahului oleh nyeri banget ya, mhm. sesuai di mana munculnya di mana letak Terhidup ya? letak dia dorman atau tidur ya Heeh. di sumsum tulang belakang kita. Jadi diawali nyeri, pegel, terus beberapa hari kemudian itu muncullah ruam, tapi sebelah saja, sebelah Mmm. kiri atau sebelah kanan saja, jarang itu melewati garis tengah tubuh, Oh, gitu. tapi tetap ada ruang seperti itu lagi, Dok? Ruamnya tidak seperti cacar air yang bintil berair jernih yang tersebar, tetapi dia berkelompok berkelompok. Oh, Jadi istilah orang awam bilangnya cacar ular. cacar ular? Berkelompok terus dasarnya merah ya, Mhm. terus menyebar sepanjang ini sebelah saja, mulai misalnya dari dada ke punggung misalnya dada kanan sampai ke punggung kanan saja. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal kenapa bisa akhirnya terpapar kembali, Dok, Ya, dan juga, bagaimana sebetulnya cara mencegahnya supaya kita akhirnya tidak terpapar? oh iya, sebenarnya ini kan virus, Heeh, sistem daya tahan tubuh yang perlu ditingkatkan untuk mencegah ya. Kalau misalnya daya tahan tubuh kita bagus, itu kita gejalanya atau untuk reaktivasi kembali mhm, virus yang laten itu menjadi herpes zoster itu sulit ya, atau jarang bisa kembali lagi. oke. Jadi caranya itu menjaga kebersihan tubuh ya, menjaga Mhm, hygiene ya, selalu cuci tangan ya, terus menjaga gizi yang sehat dan seimbang ya, makan makanan yang bergizi, yang sehat dan seimbang, hindari begadang, hindari kelelahan, kecapean, dan stres emosional. Karena stres emosional, kelelahan, kecapean ya, itu bisa membangunkan kembali virus yang tidur ya ya, tersebut ya. oke. Iya Tapi ini kan sudah muncul muncul rom-rom bening tadi. Nah, iya. itu apakah seiring berjalannya waktu sementara kita mengidap, penyakit cacar air ini, apakah makin banyak atau memang sudah seperti itu, Dok, rom-romnya? ROM-ROM-nya itu tadi tergantung dari eee, ke daya tahan tubuh kita dan kecepatan kita untuk berobat. Karena Mhm, kalau misalnya kita lambat berobat, terus kita tidak jaga kondisi tubuh, ya iya, pasti dia akan menyebar terus itu. terus-terusan ya? Iya. Oke, Kalau kita tunda pengobatan jadi kalau misalnya kita mengalami gejala seperti itu, mhm, sebaiknya segera ke
fasilitas kesehatan terdekat, segera berobat ke dokter supaya bisa dikasih penanganan dan pengobatan yang tepat untuk mencegah komplikasi yang saya sebutkan tadi. Oke, jadi sebetulnya menyambung dengan jawaban dokter, pertanyaan saya, apakah bisa disembuhkan di rumah, Dok? Eee, kalau di sebenarnya untuk, pengobatan-pengobatan Heeh, tradisional ini belum ada bukti ilmiahnya ya, yes. bisa menyembuhkan cacar air ya, jadi sebaiknya harus diberikan pengobatan yang sesuai dengan, penyebabnya di Betul. fasilitas kesehatan. Jadi segera berobat ke dokter atau ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan obat yang tepat. Nah, ini juga mungkin sudah menjawab kalau misalnya cacar air itu tidak bisa sembuh sendiri, Dok, ya? Betul sekali, karena, penyakit ini disebabkan oleh virus di mana sistem daya tahan tubuh kita itu tidak, bisa 100% mengeliminasi virusnya ya, Mhm. apalagi pada kondisi-kondisi, individu yang belum mendapatkan vaksin cacar air atau pada kelompok individu-individu tertentu yang rentan daya tahan tubuhnya lemah Ya, ya. Contohnya pada penderita HIV, penderita yang penyakit autoimun, mhm. lansia, ibu hamil, penderita diabetes, atau orang-orang yang habis mendapatkan transplantasi organ dan penderita kanker. Kelompok-kelompok ini rentan ya, Oke. mengalami imunodefisiensi atau, penurunan daya tahan tubuh sehingga mudah tertular atau terpapar dari, virus tersebut. Tuh, penting banget nih sahabat LB ya, ditahu betul-betul kalau misalnya ada penyakit di antara yang mungkin disebutkan tadi sama dokter, memang harus banget hati-hati dan selalu menjaga imun tubuhnya ya, Dok, ya? Betul sekali. Oke, tapi kalau kita ngomongin soal di Rumah Sakit Labuang Baji sendiri, Dok, apakah memang ada juga, apa ya, treatment-treatment khusus untuk cacar air? Kalau di Labuang Baji tersendiri, ini pasien kan datang sudah dengan ruam, Iya, sudah parah, mhm, ya. Selama masih ada ruamnya, kami sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin di sini akan mhm. segera memberikan pengobatan yang cepat dan tepat sesuai kondisi dari pasien. Karena mesti juga disesuaikan, umur, dan berat badannya ya, karena pengobatan untuk Oh, orang dewasa itu beda sama pengobatan anak-anak, ya, oke. betul. Tapi kalau tadi sempat disebutkan sama berat badan, Ya. berpengaruh banget kah, Dok? Iya, karena pengobatan yang kita berikan itu ada 2 macam, Heeh, ada suportif, ada kosatif. Suportif itu pengobatan berdasarkan gejala ya, mhm, gejala yang muncul. Misalnya kalau demam, kita berikan obat anti demam, kalau nyeri, diberikan obat anti nyeri, dan beberapa vitamin untuk, mengatasi rasa lemas. Nah, yang kedua pengobatan kosatif, artinya pengobatan, berdasarkan penyebab. oke. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa penyakit ini disebabkan oleh virus, Virus? maka harus diberikan obat antivirus yang diminum ya. Jadi obat antivirus ini diberikan sesuai umur dan berat badan dari pasien, dari penderita karena beda itu dosis yang diberikan untuk orang dewasa dan beda untuk anak-anak. Tidak diperlukan pemberian salep untuk Ya, kasus cacar air, tidak perlu diberikan salep antivirus ya, heeh. tidak diperlukan karena replikasi virus ini sangat cepat ya, sehingga untuk pemberian salep itu tidak mempan ya, harus obat antivirus yang diminum. Oke, itu betul-betul penjelasan yang sangat jelas nih sahabat LB. Jadi kalau misalnya memang, sekarang ada keluarga atau mungkin sahabat LB terkena, itu mungkin bisa dijelaskan seperti itu ya, Dok. Langsung aja datang ke Rumah Sakit Labuang Baji untuk, treatment yang lebih jelas gitu, Dok, ya. Betul Tapi kalau sekali. ngomongin soal berapa lama dan mitosnya, Ya, ruam-ruam ini kalau pecah, Dok, itu ya. bakalan ada di, tubuh kita selamanya? Oh ya, tergantung cara perawatan kita saat, menderita cacar air tersebut. Heeh, Intinya saat bintil mhm. muncul berair, jangan dikasih pecah. Karena apa? Karena kalau pecah bisa menimbulkan luka yang bisa memudahkan bakteri atau kuman masuk, bisa menyebabkan infeksi lagi. Jadi 2 lagi penyakitnya ya, selain infeksi virus ada infeksi bakteri. Sebab yang kedua, kalau kita korek-korek lagi tuh luka, bekasnya itu bisa menimbulkan bopeng atau scar yang sampai sekarang itu susah untuk, dihilangkan. Jadi sebaiknya kalau tidak mau berbekas, cacar tak di kulit tak seumur hidup, lebih baik jangan diapa-apain ya, harus cepat berobat supaya cacarnya tidak tambah banyak penyebarannya di tubuh ya, jangan dikorek-korek, jangan dikasih pecah, jaga kebersihan tubuh ya, supaya jadi meskipun, kena cacar air selama kita tidak demam boleh mandi ya, boleh mandi,
tetap menjaga kebersihan tubuh. Karena kalau misalnya tidak sengaja ada bintil yang pecah ya, kalau kita jaga kebersihan tubuh, infeksi bakteri itu susah terjadi. Oke. Tapi adakah mungkin treatment lain, Dok? Maksudnya kita sudah terjauh dari cacar air sendiri atau Mhm. mungkin, cara untuk mencegah tidak kembalinya lagi, Dok, si cacar airnya atau mungkin penyakit-penyakit kulit lainnya, Dok? Oh iya, untuk mencegah penyakit infeksi, terutama infeksi virus ya, salah satunya yang pertama itu menjaga hygiene, personal hygiene ya, selalu mencuci tangan ya, eee, menjaga kebersihan badan ya, rajin mandi ya 2 kali sehari saja, terus, makan makanan bergizi yang, sehat dan seimbang, kemudian kalau perlu mengkonsumsi vitamin ya. Terus hindari begadang kalau misalnya nggak terlalu penting, cukup tidur, usahakan tidur 7 sampai 8 jam per hari ya, di malam hari ya, dan, hindari stres emosional dan kelelahan. Nah, itu karena itu juga berpengaruh ya, Dok, ya? Betul, berpengaruh sekali stres dan kelelahan terhadap status imunitas tubuh kita. Nah, terakhir berapa banyak kira-kira pasien, cacar di Labuang Bajo sendiri, Dok? Dalam 2 bulan terakhir ini cukup meningkat baik, rawat jalan maupun rawat inap karena, cukup outbreak juga ya mengingat, musim-musim sekarang ini bulan 11, 12 ini, musim pancaroba ya mulai Betul. dari kemarau ke hujan yang Betul. berturut-turut sehingga mempengaruhi status daya tahan tubuh kita. Terus terang kalau di Labuang Baji, rawat jalan dan rawat inapnya cukup meningkat mulai dari anak-anak terutama, anak-anak dan, orang dewasa ya. Eee, Terus tapi untuk di praktek pribadi saya sendiri pun cukup meningkat ya, awalnya sih dari katanya anak-anak itu dari temennya, teman Ya. sekolahnya. Nah, kalau misalnya ngomongin soal cara untuk, mencegah terkenanya atau terpaparnya, Dok, karena kan kita nggak tahu nih, Iya, ya kan siapa yang kena atau mungkin siapa yang terjangkit, Dok. Boleh iya, mungkin dikasih tahu ke sahabat LB? iya, selain yang tadi yang saya sebutkan menjaga Mhm. imunitas tubuh ya, rutin memakai masker ya dimanapun berada. Karena tadi saya sudah bilang penularannya itu selain kontak langsung bisa melalui saluran nafas atau dari udara dari, penderita, cacar air itu sendiri. Oke, terima kasih banyak, Dok. Semoga juga akhirnya sahabat LB itu terjauh dari yang namanya varicella ya. Nah, jadi terima kasih banyak juga, sahabat LB, nanti kita ketemu lagi di podcast LB Sehat Labuang Baji Sepenuh Hati. Saya Nurul Nawir pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi